Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 31 Mei 2020 berjudul Doa dan Gereja yang dihidupkan kembali. Ayat inti kita terambil di dalam buku Kisah Para Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita ikuti penjelasannya. Suatu kebangunan, kesalehan yang sejati di antara kita merupakan hal terbesar dan paling penting dari segala kebutuhan kita. Berusaha melakukan hal ini haruslah menjadi tugas kita yang utama. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan karena Allah tidak rela mencurahkan berkat-Nya pada kita, melainkan karena kita belum siap menerimanya. Bapa Semawi, kita lebih rela memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta daripadanya, ketimbang bapa-bapa duniawi memberikan hadiah-hadiah yang bagus kepada anak-anak mereka. Tetapi adalah tugas kita melalui pengakuan, kerendahan hati, pertobatan dan doa yang tekun, agar memenuhi akan syarat-syarat dengan mana Allah telah berjanji untuk mengaruniakan berkat-Nya kepada kita. Kebangunan perlu diharapkan hanya di dalam jawaban akan doa. Sementara orang-orang sangat kekurangan akan Roh Kudus. Mereka tidak dapat menghargai pemberian firman. Tetapi ketika kuasa Roh menyentuh hati mereka, maka khotbah yang diberikan tidak akan memberikan hasil. Dipandu oleh ajaran firman Allah dengan manifestasi Roh-Nya dalam peperangan kebijaksanaan yang baik, mereka menghadiri perhimpunan. Kami akan memperoleh pengalaman yang berharga dan pulang ke rumah akan dipersiapkan untuk memberikan pengaruh yang menyehatkan. Para pembawa standar lama mengetahui apa itu bergumul dengan Tuhan dalam doa dan menikmati pencurahan Roh-Nya. Tetapi ini sedang berlalu dari tahap aksi dan siapa yang datang untuk mengisi tempat mereka. Bagaimanakah dengan generasi muda? Apakah mereka bertobat kepada Tuhan? Apakah kita sadar akan pekerjaan yang sedang terjadi di tempat kudus surgawi? Atau apakah kita sedang menunggu suatu kekuatan yang memaksa untuk hadir di gereja sebelum kita diangkat? Apakah kita berharap melihat seluruh gereja dihidupkan kembali? Saat itu tidak akan pernah datang. Ada orang-orang di gereja yang tidak bertobat dan yang tidak akan bersatu dalam doa yang sungguh-sungguh dan tekun. Kita harus masuk pada pekerjaan itu secara individual. Kita harus lebih banyak berdoa dan kurang berbicara. Kedurhakaan berlimpah dan orang-orang harus diajarkan untuk tidak puas dengan bentuk kesalehan tanpa roh dan kekuatan. Jikalau kita bergumul untuk menyelidiki hati kita sendiri, menyingkirkan dosa-dosa kita, dan mengoreksi kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat, jiwa kita tidak akan terangkat kepada kesia-siaan. Kita tidak akan mengandalkan diri sendiri sambil memiliki perasaan mantap bahwa kecukupan kita berasal dari Allah. Penipu besar itu telah menyediakan tipu muslihatnya untuk setiap jiwa yang tidak ditopang menghadapi pencobaan dan dikawal oleh doa yang tetap serta iman yang hidup. Dicatat di dalam majalah Selected Messages, buku 1, halaman 121 dan 123.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami harus terus berdoa dan berdoa setiap saat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kesukaran saat ini. Biarlah mereka terus memberikan perhatian kepada umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Bahkan setiap dokter yang ada di setiap rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan juga ide-ide yang cemerlang untuk mereka melayani dalam memutuskan mata rantai dari virus corona. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga hindarkan mereka dari wabah corona, dan mereka juga menjadi berkat bagi setiap orang. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil, seluruh menteri-menteri, gubernur, wakil, dan juga wali kota, dan bupati-bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan ide-ide yang terbaik bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat melayani dan juga dapat menemukan untuk memutuskan mata rantai daripada wabah corona. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.